Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk perkuliahan logika informatika yang kedua, ini saya kirimkan rekaman pembelajaran karena malam ini saya tidak bisa mengajar secara langsung. Untuk teman-teman yang mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, bisa berdiskusi dengan saya di pertemuan selanjutnya di hari Rabu depan. Saya lanjutkan untuk pembahasan materi yang kedua. Materi kita yang kedua adalah tentang logika proposisional. Kalau minggu lalu kita sudah membahas pendahuluan tentang logika, kemudian logika klasik, maka sekarang kita lanjutkan dengan logika proposisional. Logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Di minggu lalu kita juga sudah membahas suatu pernyataan itu valid, premis-premis itu valid atau tidak, kemudian kesimpulan itu benar atau tidak sudah kita bahas minggu lalu. Nah, di sini kita lanjutkan untuk logika proposisional didahului dengan pengertian dari proposisi. Proposisi itu adalah kalimat deklaratif dalam logika. Di sini disebut dengan logika proposisional. Logika proposisional juga memiliki salah satu saja dari nilai kebenaran. Benar saja atau salah saja. Tidak bisa bernilai dua-duanya secara bersama-sama. Untuk perangkai dalam logika proposisional, di sini teman-teman bisa melihat pada tabel ada 8 perangkai, ada simbol, kemudian cara pembacaan dan artinya. Untuk simbol negasi, ini artinya adalah bukan. Kemudian untuk simbol yang kedua, ini untuk konjungsi, artinya adalah perangkai dan. Untuk yang ketiga, simbol disjungsi, ini perangkai atau. Kemudian yang keempat, implikasi, ini artinya adalah jika X maka Y, atau jika titik-titik maka titik-titik. Kemudian yang kelima, biimplikasi, atau implikasi ganda. Ini jika dan hanya jika. Kemudian yang keenam, ada exclusive or, atau XOR. Dan yang ketujuh ada not and atau nen, ini artinya adalah bukan dan. Dan yang kedelapan adalah not or atau nor, ini artinya bukan atau. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengkombinasikan proposisi. Dalam mengkombinasikan proposisi, tentunya kita melihat dahulu premis-premisnya. Misalkan P dan Q adalah proposisi, jika perangkainya adalah konjungsi, maka bentuk proposisinya adalah P panah atas Q. Ini dibaca P konjungsi Q. Demikian juga untuk disjungsi, berarti P disjungsi Q. Ini cara membacanya P atau Q. Kemudian yang ketiga, ini cara membacanya bukan P atau tidak benar bahwa P. Begitu ya. P dan Q di sini disebut sebagai proposisi atomik. Sedangkan hasil kombinasi dari proposisi-proposisi atomik ini disebut proposisi majemuk. Begitu. Atau compound proposisi. Contohnya, misalkan proposisi P adalah hari ini hujan. Proposisi Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka jika perangkainya P konjungsi Q, maka menghasilkan kalimat
Atau proposisi majemuk, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Begitu. Kalau P disjungsi Ki berarti hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau negasi P berarti membacanya tidak benar bahwa hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Saya rasa teman-teman bisa memahami ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan ada proposisi P dan Q. Proposisi P itu pemuda itu tinggi, proposisi Q pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Kita lihat, pemuda itu tinggi dan tampan, maka di situ dengan mudah kita menyusun, berarti notasinya adalah P konjungsi Q. Untuk pemuda itu tinggi, tapi tidak tampan, ini juga masih konjungsi teman-teman, tapi konjungsinya dengan negasi Q. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, berarti negasi P konjungsi negasi Q. Sampean perhatikan yang D, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Maka jika ada kata tidak benar, ini sampean kerjakan dulu pernyataannya. Pemuda itu pendek atau tidak tampan, itu kan negasi P atau berarti menggunakan disjungsi. Tidak tampan berarti negasi Q, kemudian baru sampean tambah negasi lagi di depan untuk mewakili kata tidak benar ini. Selanjutnya yang E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Kalau seperti ini berarti teman-teman kerjakan dulu yang pendek dan tampan. Pendek dan tampan itu kan negasi P konjungsi Q. Kemudian tidak benar pemuda itu tinggi adalah P. Berarti P disjungsi negasi P konjungsi Q. Kemudian yang F, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benarnya disimpan dulu, kita kerjakan dulu pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti negasi P dan negasi Q. Kenapa ini kok negasi? Karena kalau ada pendek maupun tampan itu tidak benar, berarti dia itu ya tidak tampan artinya di sini. Kan tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan toh. Gitu. Nanti bisa sambil dibaca-baca lagi, dipikirkan, dinalar kenapa kok bentuk proposisinya bisa seperti ini. Selanjutnya adalah tabel kebenaran, teman-teman. Tabel kebenaran itu adalah suatu perangkat, bentuknya tabel, yang dipergunakan untuk mengetahui nilai kebenaran dari proposisi majemuk. Kalau proposisinya tunggal atau atomik seperti di muka tadi, itu tidak membutuhkan tabel kebenaran. Di sini jumlah baris tabel kebenaran itu bergantung dari banyaknya proposisi atomik atau proposisi tunggalnya. Kemudian kalau jumlah proposisi atomiknya sebanyak N, maka variasi baris pada tabel kebenaran itu sebanyak 2 pangkat N. Ini salah tulis ya, ini harusnya pangkat ke atas. Nah, ini rangkuman untuk tabel kebenarannya, teman-teman. Di sini bisa dilihat ada 2 proposisi tunggal, yaitu P dan Q. Maka, sampean perhatikan cara penyusunannya di sini. Untuk yang P, di sini ada TT itu artinya true, kemudian F itu false, atau sampean menggunakan bahasa Indonesia juga boleh, ini benar, ini salah, berarti benarnya 2, salahnya 2. Kenapa kok ini 4 baris? Karena inputannya kan ada 2, PQ, berarti jumlah barisnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Dari 4 baris yang pertama ini sampean bagi 2. Berarti 2 baris berisi T, 2 baris berisi
F, begitu. Nah, selanjutnya 2 baris ini sampai bagi 2 lagi, sehingga menghasilkan 1 baris T, 1 baris F. Demikian seterusnya, teman-teman. Selanjutnya, untuk negasi P, isinya kalau kita lihat, merupakan kebalikan dari nilai P. Kalau nilai P-nya T, berarti nilai negasi P-nya ya F, begitu. Negasi Q juga begitu. Sampai lihat nilai Q-nya. Nilai Q-nya true, berarti nilai negasi Q-nya adalah F, begitu. Selanjutnya untuk disjungsi, teman-teman. Disjungsi itu kita lihat ya. Di sini tabel disjungsi akan menghasilkan nilai salah yang F ini jika kedua inputan dari P dan Q semuanya bernilai salah. Selain itu bernilai benar. Teman-teman hafalkan saja yang berbeda. Kemudian untuk konjungsi sekarang. P konjungsi Q. P konjungsi Q di sini kita lihat T, F, F, F. Kita lihat nilai true atau nilai benar ini akan diperoleh jika inputan P dan Q bernilai benar. Kemudian untuk implikasi yang berbeda, yang baris kedua, implikasi akan menghasilkan salah jika P-nya benar, Q-nya salah, begitu. Kalau biimplikasi kita lihat di sini TFFT berarti biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataannya sejenis. Boleh sama-sama benar atau sama-sama salah, gitu ya. Kemudian ini untuk XOR. XOR itu kebalikan dari biimplikasi, teman-teman. Kemudian di sini ada negasi dari disjungsi dan negasi dari konjungsi. Ini juga merupakan kebalikan dari nilai-nilai yang ada di disjungsi dan konjungsi. Begitu. Saya lanjutkan. Ini misalkan sampean memiliki proposisi atomik atau proposisi tunggalnya 2. P mewakili 17 adalah bilangan prima. 17 itu kan bilangan prima, berarti nilai P adalah benar. Q bilangan prima selalu ganjil. Bilangan prima selalu ganjil itu kan salah, karena ada bilangan prima yang genap. 2 itu kan bilangan prima yang genap. Berarti proposisi Q bernilai salah. Dari sini teman-teman bisa menilai P konjungsi Q itu nilainya apa? P konjungsi Q berarti ketika nilai P benar, Q salah. Sama lihat di sini, P-nya benar, Q-nya salah. P-nya bernilai T, Q-nya bernilai F, maka hasilnya adalah salah. Di sini kalau kesimpulannya 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil, ini nilai kebenarannya adalah salah. Begitu ya. Ini contoh yang keempat, teman-teman. Bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Kalau misalkan proposisi kita lebih dari 2, ada P, Q, dan R. Ini kan berarti ada 3. Maka penyelesaiannya kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini dibentuk dari 3 proposisi, yaitu P, Q, dan R ya. Negasi Q ini tidak termasuk karena negasi Q ini kebalikan dari Q. Maka di sini dikatakan proposisi tunggalnya hanya ada 3. Kalau 3 berarti variasi barisnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti ada 8. Penyusunannya silakan diperhatikan. P dari paling kiri berarti 8 dibagi 2. 4 berisi benar, 4 berisi salah. Kemudian yang Q juga gitu, 4 ini dibagi 2-2. 2 benar, 2 salah, 2 benar, 2 salah. Seperti itu. Seterusnya sampai dengan R. Kemudian baru kita cari P konjungsi Q. Teman-teman melihat dari
tabel di atas tadi, yang rangkuman tadi. Kemudian negasi Ki. Negasi Ki ini nilainya adalah kebalikan dari Ki. Negasi Ki konjungsi R berarti teman-teman harus mengkonjungsikan nilai inputan negasi Ki dan R. F dengan T berarti hasilnya F, dan seterusnya ke bawah dicari. Kemudian untuk mencari disjungsinya, ini tinggal melakukan operasi disjungsi dari P konjungsi Q didisjungsikan dengan negasi Q konjungsi R. Gitu. Nanti silahkan dipelajari pelan-pelan ya. Catatannya dari sini, proposisi majemuk yang memiliki hasil benar semua disebut dengan tautologi. Kebalikannya, proposisi majemuk yang memiliki hasil salah semua ini disebut kontradiksi. Ini teman-teman contoh dari tautologi beserta pembuktiannya dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Kalau di sini kita bisa lihat hasil akhirnya semuanya true, berarti ini disebut proposisi tautologi. Ini proposisi kontradiksi, karena hasilnya semua salah. Selanjutnya untuk contoh yang ke-7, di sini merupakan penerapan dari negasinya konjungsi. Negasinya konjungsi, ini ya, negasi dari konjungsi, ini memiliki kesamaan atau ekuivalensi dengan negasi P disjungsi negasi Q. Cara mengingat-ingatnya, kalau ini konjungsi, maka berubah menjadi disjungsi. Kemudian untuk proposisi pembentuknya dinegasikan semua. Pembuktiannya ada di sini. Selanjutnya adalah rangkuman tentang hukum-hukum logika, teman-teman. Di sini hukum-hukum logika sudah dikelompokkan, teman-teman bisa membaca sendiri ya nanti sampean. Hukum identitas itu adalah suatu proposisi didisjungsikan dengan nilai yang selalu salah. Maka ini hasilnya, kesimpulannya adalah proposisi itu sendiri. Selanjutnya, kalau ada sebuah proposisi dikonjungsikan dengan pernyataan yang selalu benar, maka hasilnya juga proposisi itu sendiri. Di sini saya rangkumkan ada 10 hukum-hukum logika. Ini nanti silahkan dicatat. Karena ini yang akan kita gunakan sampai dengan akhir pembelajaran, termasuk ke materi penyederhanaan logika. Nanti kita yang digunakan adalah hukum-hukum logika. Sekarang untuk contoh ke-8. Tunjukkan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q dan P disjungsi negasi Q ini ekuivalen. Caranya, sampean perhatikan, setiap kali kita mengubah bentuk, maka ini kita tulis hukum apa yang kita terapkan. Yang pertama, P disjungsi negasi dari disjungsi. Kita lihat ya, negasi dari disjungsi ini yang berubah bentuk, teman-teman. Menggunakan De Morgan. Negasi dari disjungsi itu bentuknya negasi P konjungsi negasi Q. Maka di sini diganti negasi P konjungsi negasi Q, yang digunakan adalah hukum De Morgan. Begitu. Kemudian dari sini ada disjungsi, ada konjungsi. Maka kita lakukan pertama-tama adalah P didisjungsikan dengan negasi P, ditulis. Konjungsi P didisjungsikan kembali dengan negasi Q. Ini berlaku hukum apa?
hukum distributif. Kita lihat ya di atas. Hukum distributif itu jika ada P didisjungsikan dengan Q konjungsi R, maka pemecahannya menjadi bentuk yang di sebelah kanan ini. Nah, pada soal ini kita ubah juga bentuknya menggunakan hukum distributif. Sekarang kita lihat P disjungsi negasi P ini ada hukumnya, yaitu hukum negasi. P disjungsi negasi P itu hasilnya adalah T. Maka di sini kita tulis T. T konjungsi dengan, ini masih tetap. Sekarang T dikonjungsikan dengan suatu proposisi, itu kita berarti mengikuti hukum identitas. Proposisi dikonjungsikan dengan T, hasilnya adalah proposisi. Berarti di sini pada soal, kalau ada T dikonjungsikan dengan P disjungsi negasi Q, hasil akhirnya adalah P disjungsi negasi Q-nya. Itu ya. Ini contoh 9, sampean coba memahami pelan-pelan penggunaan hukum logika yang 10 tadi. Di sini di sebelah kanan sudah saya sertakan hukum mana yang harus kita gunakan. Di sini juga ada soal latihan, teman-teman. Dalam bentuk kalimat, tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Dari kalimat ini, pertama-tama kita ubah dulu ke dalam bentuk notasi simbolis atau simbol logika. Kemudian setelah itu baru kita cari ekuivalennya dengan apa? Berdasarkan 10 hukum logika. Nah, penyelesaiannya, dia belajar algoritma, itu kita definisikan dalam proposisi P. Selanjutnya, dia belajar matematika, itu kita definisikan dalam proposisi Q. Maka bentuk tadi, dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika, itu kan sama dengan negasi P disjungsi Q. Nah, negasi P disjungsi Q di sini bentuknya sama dengan negasi dari P konjungsi negasi Q. Untuk lebih jelasnya, silahkan dilihat penerapan hukum De Morgan. Selanjutnya adalah disjungsi eksklusif. Disjungsi eksklusif itu adalah disjungsi yang khusus. Kekhususannya di sini kalau kita lihat, ketika ada dua proposisi majemuk bernilai benar keduanya atau salah keduanya, maka ini tidak dipergunakan. Kalau disjungsi inklusif di sini, atau di sini berarti P atau Q atau keduanya benar. Sedangkan eksklusif itu keduanya benar juga salah, keduanya salah juga salah. Jadi yang benar harus salah satu, itu namanya disjungsi eksklusif. Ini ya untuk tabel kebenarannya. Kalau kedua pernyataannya sama-sama benar atau sama-sama salah, maka menghasilkan kesimpulan yang salah. Berikutnya adalah proposisi bersyarat atau implikasi. Bentuknya, cara membacanya, jika P maka Q. Notasinya, P tanda panah kanan Q. Proposisi P-nya disebut hipotesis atau antecedent atau kondisi. Sedangkan Q-nya disebut konklusi atau konsekuennya. Contoh, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah. Jika saya lulus ujian, berarti antecedent. Kemudian, saya mendapat hadiah itu adalah konklusinya.
Begitu membedakannya. Selanjutnya, pada implikasi itu ada lagi yang dinamakan syarat perlu dan syarat cukup. Kalau ada bentuk P implikasi Q, maka P ini dinamakan sufficient condition atau syarat cukup untuk Q. Sedangkan Q-nya itu adalah syarat perlu untuk P. Gitu ya, atau necessary condition. Di sini syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api rokok. Berarti yang menjadi P-nya adalah syarat cukupnya. Berarti percikan api rokok. Kemudian yang menjadi konklusinya adalah pom bensin meledak. Begitu. Nanti teman-teman bisa pahami pelan-pelan sambil membaca kembali ya materi ini. Untuk contoh 12, ubahlah proposisi C sampai H pada contoh 13 ke dalam bentuk P maka Q. Oh, maaf, ini contoh 12 ini maksudnya. Untuk contoh 11 dan contoh 12 di sini coba sebagai latihan sampean ubah dalam bentuk P dan Q, nanti bunyinya seperti apa? Notasinya seperti apa? Yang jadi P itu mana? Yang jadi Q itu yang mana? Gitu ya. Contoh 11 dan contoh 12-nya. Ini penjelasan-penjelasannya. Contoh 13 ini ada lagi. Misalkan, X-nya Anda berusia 17 tahun, kemudian Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan proposisi berikut ini ke dalam notasi implikasi. Berarti diubah menjadi X maka Y atau X implikasi Y. Kita lihat di penyelesaiannya ya, teman-teman. Selanjutnya ini semua adalah contoh-contoh penerapan proposisi majemuk semua. Nah, di sini ada latihan di slide yang terakhir. Silahkan sampean kerjakan 2 soal ini ditambah dengan contoh 11 dan contoh 12, teman-teman ya. Ini. Contoh 11 ada 8 soal. Contoh 12 ada 6 soal. Ini sampean ubah menjadi notasi simbolis. Jadi soalnya ada 8 ditambah 6 berarti ada 14 ditambah 2 soal yang ada di slide terakhir ini. Itu silahkan sampean kerjakan dan dikumpulkan. Coba kita bahas di pertemuan minggu depan. Begitu. Mungkin untuk logika proposisional cukup sekian dulu. Kalau ada yang belum paham, bisa bertanya di grup atau ketika kita melakukan pembelajaran online. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa teman-teman ya untuk mengerjakan latihan soal 2 soal yang terakhir tadi ditambah dengan contoh 11 dan contoh 12. Terima kasih.